Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Yang sekalian rahmatullah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan kepada kita, khususnya kita bisa melaksanakan ibadah salat maghrib berjamaah. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurah pada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang dengan seluruh apa yang diusahakan oleh beliau lah kita bisa mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian, Syawal ini adalah bulan peningkatan. Namun tentu kita harus paham bahwa peningkatan itu pada sisi kualitas, bukan dari sisi jumlah. Sebab kalau dari sisi jumlah kita tidak akan bisa mengalahkan amalan Ramadan. Karena di Ramadan itu amalannya pasti lebih banyak daripada di luar Ramadan. Kita harus menyadari bahwa menjadi orang yang bertakwa sebenarnya ini bicara tentang takwa, itu bicara tentang pangkat, kepangkatan yang tidak bisa ditunjukkan. Derajat paling tinggi ketakwaan itu ada pada 4 golongan yang disebut dalam surat An-Nisa ayat 69. Yakni An-Nabiyyin, para nabi. Itu kalau kita pakai kepangkatan TNI itu jenderal lengkap, itu para nabi. Pangkatnya, takwanya sudah jenderal. As-Siddiqin, sahabat Nabi ya paling tidak bintang 3. Kemudian as-syuhada, para syuhada itu ya bintang 2. As-sholihin itu bintang 1. Jadi mereka sudah jenderal-jenderal, sehingga ketaatan kepada Allah itu sudah sangat super ya, karena mereka sudah pangkat ketakwaannya ke sana. Nah, sebenarnya Ramadan itu berarti proses kenaikan pangkat. Yang repot sebenarnya yang kita tidak menyadari pangkat kita. Itu yang repot gitu ya. Jadi masa bertahun-tahun ketemu Ramadan masih kopral aja balok merah gitu ya. Kalau balok merah itu galak doang gitu ya. Padahal mengandalkan emosi dan otot. Sehingga sebenarnya ketakwaan ini kan kenapa sangat diperlukan bagi kita yang muslim beriman, karena kita hidup di dunia yang kenyataannya itu tidak seperti maknanya. Jadi kan kalau dunia ini apa yang dirasa, apa yang dilihat, apa yang terima itu maknanya sama, itu mah nggak perlu ada takwa. Contoh misalnya kalah menang. Ya, kalau yang kalah di dunia itu pasti kalah, itu mah gampang kalau gitu. Ternyata kan tidak begitu. Sebenarnya yang dialami orang-orang hari ini itu sebenarnya nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan, jangan jauh-jauh lah, kita bandingkan dengan para pengikut
Siapa? Bandingan yang paling dekat dengan kita, para pengikut siapa? Para pengikut Pangeran Diponegoro. Kalau yang urusan kemarin itu menang kalahnya udah jelas atau belum? Menangnya udah jelas atau belum? Belum gitu ya. Hanya bicara curangnya dan sebagainya. Tapi pertanyaannya, Diponegoro menangnya sudah jelas atau belum? Udah jelas. Diponegoro itu menang terus perang melawan Belanda, nggak pernah kalah. Itu bayangin tuh. Satu saat ternyata kalahnya Diponegoro, kira-kira para pengikutnya memberitahu nggak usah lah, nggak usah datang perundingan, toh kita perang menang. Gitu. Dia pasti menyampaikan itu. Gimana nggak sakit ternyata kalahnya perang atau nggak perang? Nggak perang, ditipu, dicurangi. Tapi curanginya diajak berunding, kemudian apa? Ditangkap. Setelah itu perjuangan menurun gitu ya, menurun secara kenyataan. Jadi ini kalau yang makanya kalau sekarang kita mau bilang melihatnya sebenarnya nggak usah terlalu, kita belum jelas, menangnya belum jelas gitu ya. Kemudian kalahnya ya seperti itu gitu ya. Tapi kalau yang pasukan Pangeran Diponegoro itu menangnya sudah jelas. Kalau nggak usah runding-runding, perang terus katanya apa? Menang kita. Tapi ternyata apa? Inilah kehidupan dunia. Jadi yang terjadi itu tidak bisa langsung dinyatakan akhir dari segalanya, nggak bisa. Apalagi kita menangnya belum jelas bilang akhir segalanya, enggak. Itu di pengikut Pangeran Diponegoro itu ketika Pangeran Diponegoro ditangkap itu bukan akhir dari segalanya. Maka nanti pesantren-pesantren di tambak beras yang nanti zaman komunis menjadi apa? Benteng peristiwa PII, kemudian apa itu kan di jalur tambak beras itu kan kalau ditelusuri itu prajurit Pangeran Diponegoro, Muhammad Soleh Darat, yang disebut guru dari R.A. Kartini, itu kan pasukan Pangeran Diponegoro. Jadi mereka yang pasukan-pasukan yang tadi sudah dicurangi oleh Belanda itu tidak menyerah dan tidak berhenti dalam melakukan kebaikan-kebaikan, sehingga ya penerus-penerusnya itu terus ya menanamkan kebaikan. Padahal kan kalau dibilang lemes, ngenes gitu ya sedih sekali, karena sudah jelas menang. Kalau nggak usah datang berunding, nggak akan ketangkep gitu ya. Terus tetap menang, tapi takdir kan apa? Berbeda, ketentuan Allah berbeda dari yang dihadapi. Makanya beratnya dunia ini yang kelihatan itu tidak langsung menunjukkan makna aslinya. Ini kalau kita tidak pakai bahasa takwa, nggak bisa memahami ini. Orang-orang yang hidup ini adalah dunia ini, ya namanya menang sukses ya, yang nyata itu. Nggak ada bagi mereka kualitas, yang penting apa? Kuantitas. Kalau kuantitasnya banyak ya itu udah banyak, itu hebat. Ini kan jamaah sekalian rahimakumullah, maka di sini jelas dalam hitungan orang yang bertakwa itu sebenarnya tidak akan semahal hitungan orang yang tidak bertakwa. Contoh, Nabi
dan para sahabat untuk menjalankan roda pemerintahan dan mengurus negara, kira-kira biayanya lebih murah atau lebih mahal dari orang kafir? Biayanya lebih murah. Jadi harta itu di tangan orang yang bertakwa, maka kita sebut misalnya 10 harta di tangan orang bertakwa dan 10 harta di tangan orang yang tidak bertakwa, itu manfaatnya sangat jauh. Sangat jauh. Maka kalau kita lihat gitu ya, orang-orang yang hidup ini adalah dunia ini dengan harta yang sekian banyaknya, ya kurang manfaat nanti. Paling buat beli apa? Mobil ya yang enggak dipakai-pakai gitu ya. Atau beli apa? Ya enggak manfaat kan sebenarnya. Kalau secara nyata manfaat atau tidak manfaat? Tidak. Tapi bayar pajaknya, bayar itunya itu apa? Ya Islam nggak akan menggunakan cara itu. Karena apa? Bagi orang yang beriman kan harta itu harus dimanfaatkan. Jadi lihat ya, ongkos kemajuan bagi orang yang bertakwa sebenarnya tidak semahal orang-orang yang tidak bertakwa. Belum mereka biaya dalam tanda kutip hiburannya, biaya itu. Jadi akhirnya apa? Harta sebanyak apapun di tangan orang yang bertakwa sebenarnya tidak bertakwa, maka manfaatnya sebenarnya apa? Sedikit. Manfaatnya sedikit. Itu ibaratnya kalau sebuah negara pendapatannya sekian, nanti akhirnya apa yang dimanfaatkan? Sedikit. Banyak dia apa? Ada yang diambilin, ada yang dibawa pulang gitu. Jadi akhirnya apa? Ya kurang manfaat. Tapi lihat, zaman Nabi, zaman sahabat, zaman itu kenapa pemerintahan itu efektif, efisien, padahal bisa jadi kekayaan yang dimiliki ya enggak sebanyak yang dibayangkan, tapi ternyata bisa membawa apa? Kesejahteraan iya, kemajuan iya, kebahagiaan iya, ketenangan iya. Jadi jamaah sekalian rahimahullah, mari kita memahami bahwa ketakwaan itu adalah kesadaran kualitas yang telah Allah tetapkan. Sehingga ini yang harus terus meningkat pada diri kita. Jadi kalau amal solih tidak bisa meningkat, pasti kalah hitung-hitungannya dengan bulan Ramadan. Mohon ampun itu pasti kalah hitung-hitungannya dengan bulan Ramadan. Tapi yang pertama yang harus kita mulai adalah apakah latihan kita di Ramadan itu membuat kita menjadi orang yang sadar. Yang pertama kesadarannya, apakah kita merasa amal solihnya itu sudah banyak atau masih sedikit. Itu yang harus dicari. Kalau kita merasa ya Allah, selesai Ramadan ini ya Allah, hamba ini amalnya ternyata masih sedikit sekali, jadi hamba minta petunjuk kepada Engkau, minta bimbingan, mudah-mudahan ya terus bisa meningkatkan amal soleh. Walaupun amal ini tidak langsung menjadi alat menghantarkan kita ke surga, tapi pahamilah bahwa orang-orang yang dijamin masuk surga itu rata-rata amalnya banyak dan hebat. Jadi jangan salah pandangan gitu kan. Amal kan bukan jalan untuk surga, tapi orang yang masuk surga itu rata-rata amalnya hebat. Maka amal tetap akan kita jadikan kesadaran, semangat kita untuk saya harus terus melakukan amal soleh yang banyak.
Itu kesadaran yang pertama. Kesadaran yang kedua yang harus kita rasakan, adakah rasa bahwa kita ini merasa dosanya banyak, sehingga harus terus mohon ampun kepada Allah, kepada orang harus minta maaf gitu ya. Hati-hati dalam bertindak, hati-hati dalam berbuat, hati-hati dalam bicara. Itu tanda pangkat kita naik di Ramadan yang lalu, itu punya kesadaran itu. Jangan sampai malah apa? Oh, saya kan udah ke masjid terus, berarti pahalanya banyak. Saya juga jarang nyakitin orang, berarti dosanya sedikit. Wah, kita turun pangkat kalau gitu Pak, bukan naik pangkat. Jadi sadari amal kita harus kita katakan mau sebanyak apapun dibilang orang, pokoknya masih sedikit. Itu kan kunci Nabi dan para sahabat seperti itu. Kalau sudah bicara dosa, walaupun dibilang orang kita, oh, kamu mah jarang berbuat salah, dosa enggak, dosa saya banyak. Saya harus mohon ampun terus dan hati-hati tidak akan berbuat dosa lagi. Itu dua kesadaran awal. Kemudian yang ketiga yang harus kita tingkatkan itu adalah kesadaran bahwa dalam hidup ini, kalau memang kita ingin ikut kenaikan pangkat dalam ketakwaan, maka cara memandang kehidupan dan dunia ini bagi orang yang beriman bertakwa itu beda dengan pandangan dunia bagi orang umum. Jadi kalau setelah Ramadan ini cara pandang kita terhadap dunia, cara pandang kita terhadap kehidupan, ukuran-ukuran dalam kehidupan masih sama, berarti kita nggak naik pangkat di Ramadan ini. Tandanya kita naik pangkat, maka apa? Setiap mau menyebut sebuah ukuran, maka kita harus pakai ukuran dari Allah. Ukuran dari Allah. Kita bicara misalnya ilmu. Kalau menurut pandangan orang umum, orang yang banyak pengetahuannya itu disebut banyak ilmunya. Wah, ditanya ini ngerti, ahli semua, itu banyak pengetahuannya itu, maka disebut banyak ilmunya. Tapi bagi orang yang beriman dan bertakwa, apa arti orang banyak ilmunya? Atau apa arti ilmu bagi orang yang beriman dan bertakwa? Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Bagi orang yang beriman bertakwa, yang disebut ilmu itu bukan sekedar pengetahuan, tapi dari pengetahuannya itu seberapa menjadikannya makin takut kepada Allah, itu baru disebut ilmu. Kalau makin kurang ajar kepada Allah, berarti dia tidak punya ilmu. Makin sembarangan berbuat, berarti tidak punya ilmu. Biarlah orang umum mengatakan tapi dia ilmunya banyak, ya pengetahuannya banyak. Karena ilmu bagi orang beriman, kalau kita mau naik pangkat ya, ketakwaan bagi orang bertakwa adalah nambah takut pada Allah atau tidak. Sehat jasmani bagi orang umum, apa artinya sehat jasmani? Enggak ada penyakitnya, gitu Pak. Kuat jasmani, ya, kuat ngangkat beban, kuat ya, jalan, kuat macam-macam, kuat sepedaan, kuat macam-macam. Itu pandangan umum. Kalau bagi pandangan orang beriman, orang bertakwa, yang artinya sehat jasmani apa?
Sehat jasmani bagi orang yang beriman, bertakwa. Kuat jasmani, sehat jasmani berarti bisa melaksanakan perintah-perintah Allah. Kuat jasmani, ya kuat untuk melaksanakan perintah-perintah Allah. Makanya banyak orang kuat mendaki Gunung Pangrango, tapi belum tentu kuat nanjak ke Masjid Al-Falah. Ya. Bisa kuat bersepeda naik turun bukit yang terjal, tapi bersepeda ke masjid belum tentu nyampe. Itu makanya harus beda gitu ya. Memang ukuran bagi orang beriman bertakwa itu harus beda. Kalau sudah muncul ukuran yang berbeda, berarti benar kita naik pangkat. Tapi kalau ukurannya masih sama gitu, gimana sehat gitu ya? Sehat, ngomong sehat tapi ya susah berangkat ke masjid, sebenarnya nggak sehat. Jadi dalam ukuran keimanan, ketakwaan itu namanya tidak sehat. Kalau nggak sehat, emang kenapa orang kata dokter juga sehat? Iya, sehatnya masih sehat umum, bukan sehat khusus. Makanya takaran yang menarik, makanya malam kemuliaan ya, kan takwa itu kemuliaan. Inna akramakum, yang paling mulia di antara kalian ya, atqakum, orang yang paling bertakwa. Malam kemuliaan itu bukan Lailatul Qadar, tapi sebenarnya yang disebut oleh kita adalah Lailatul Qadar. Maka kemuliaan itu kalau dari kata Al-Qadar, berarti Al-Qadar itu ada ukuran. Jadi ukurannya beda, Pak. Bagi kita bicara ya kemuliaan itu ukurannya beda, dan ternyata nanti semuanya bicara kesehatan beda ukurannya, bicara ilmu beda ukurannya, bicara kan gini, kalau orang sudah sampai pangkat takwa, kira-kira sakit jasmani yang umum gitu ya, dan sehat jasmani yang umum itu sama atau beda bagi orang yang bertakwa? Jadi dia sakit menggigil dengan sehat yang tidak menggigil, bagi orang bertakwa sama atau berbeda? Sama. Gitu ya. Kalau kita masih bilang beda, berarti apa? Pangkat takwa kita mungkin masih balok di lengan gitu. Jadi kalau sakit ya beda gitu ya. Beda yang dimaksud bagi orang yang bertakwa itu memang nggak ada beda. Mau sakit mau sehat itu dua, kembali ke awal tadi. Dengan sakit harus nambah pahala, dengan sakit harus berkurang dosa-dosanya. Dengan sehat harus nambah pahala, dengan sehat harus berkurang dosa-dosa. Kalau orang umum kan kadang-kadang apa? Pas sakit dia ingat nggak berani dosa, pas sehat nambah dosa, kan jadi beda. Jadi ini ya, kita harus sadar menjadi orang bertakwa itu ukurannya harus beda. Nggak boleh sama saja. Makanya kita ada istilah yang nggak boleh sama dengan orang secara umum. Makanya orang-orang beriman itu yang benar-benar Islamnya, benar-benar imannya, benar-benar takwanya, maka akan apa? Berbeda dalam hidup ini. Berbeda. Jadi nggak boleh sama. Jadi kalau ngobrol sama orang umum itu ya manggut-manggut aja. Tapi bagi kita harus, wah saya nggak boleh sama. Itu kalau sama berarti apa? Ya berarti kualitas kita sama dengan mereka.
Sehingga jemaah sekalian rahimahullah, yang sudah kita ingatkan misalnya di Ramadan, sakit mental itu hingga hari ini dalam jurnal ilmiah nggak ada sakit mental itu yang disebut Nabi. Al-wahan itu nggak masuk. Jadi orang-orang yang cinta dunia dan takut mati, artinya orang-orang yang hidup ini adalah senang di dunia dan tidak menyiapkan kematian, itu hari ini tidak disebut sakit mental. Sementara oleh Nabi ini disebut apa? Sakit mental. Repot Pak kalau menghadapi orang cinta dunia dan takut mati. Jadi dia nggak ada benar salah, itu bagi dia apa? Relatif, dapat duit atau enggak. Kalau dapat ya mau benar mau salah oke saja, itu kan repot. Makanya kata Nabi, ini sakit mental yang utama, yang Nabi ketika ditanya kenapa jumlah orang muslimnya banyak, tapi kenapa orang muslim seperti buih, itu kan karena itu sakit mental semuanya. Dan sakit mentalnya al-wahan. Maka cerdas itu kan ukurannya, cerdas dalam ukuran Nabi bagi orang beriman dan bertakwa itu kan semua detik, menit, jamnya itu ada hubungan dengan persiapan mati. Itu baru disebut cerdas. Bukan persiapan hidup, Pak. Jadi sebenarnya yang harus kita asah, kalau kita pakai istilah asah otak, itu sebenarnya kalau asah otak Nabi itu adalah apa? Al-qayyis man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Yang benar-benar otaknya cerdas, kata Nabi, adalah orang yang tidak mau menuruti hawa nafsunya dan selalu memikirkan apa yang akan didapat setelah mati. Jadi dalam perbuatan itu pertimbangannya. Maka kalau kita kembali kepada surat Al-Fatihah, kan surat Al-Fatihah itu kalau dalam kitab Awwalu At-Tadabbur ya, Al-Quran itu disebutkan di dalam surat Al-Fatihah itu ada awalnya itu tauhid akidah, tengahnya itu ibadah, ujungnya adalah jalan hidup. Jalan hidup ini hasil di dunia, tapi maknanya adalah setelah mati. Maka kalau kita ukur, ini sebenarnya surat Al-Fatihah ini kan surat yang antara bapak nyebut anak istri dengan nyebut Al-Fatihah, mana lebih banyak? Allah sehari nyebut istri berapa kali? Belum tentu katanya kan. Nyebut anak belum tentu. Nyebut Al-Fatihah sehari minimal 17 kali coba. Jadi kalau ditanya yang paling banyak disebut sebenarnya apa? Nah, apalagi Pak Abdul Rahman itu double tuh kan. Kalau nyebut istrinya namanya juga Fatihah. Jadi artinya kan apa? Ini kita 17 kali Pak. Yang sebenarnya kalau kita bicara tentang surat Al-Fatihah, sebenarnya Allah ingin itulah panduan kamu hidup itu. Belum yang pertama kamu harus mikirkan akidah. Akidah itu secara umum apa akidah itu? Hubungan antara kita dengan Allah, itu akidah. Kedudukan Allah dalam apapun aktivitas yang akan kita lakukan, itu jadi nomor satu. Bapak mau kerja gitu, nanya dulu, kerja itu di hadapan Allah apa? Kan harus jelas. Atau yang saya kerjakan ini kira-kira menurut Allah bagaimana?
itu harus menjadi pertimbangan nomor satu, Pak. Jadi urusan kita dengan Allah dalam pekerjaan itu nomor satu. Dalam aktivitas itu nomor satu. Itu sebenarnya kita ngomongin Al-Fatihah itu dulu. Jadi mau nyekolahkan anak, kita harus bicara sekarang. Ini urusan saya dengan Allah apa nih? Nyekolahkan anak. Yang kedua baru urusan apa? Ibadah. Jadi pekerjaan saya harus jadi ibadah. Sebelum bicara ibadah, pekerjaan Bapak sama Allah apa urusannya? Makanya kalau orang urusannya kepada Allah, kira-kira berani nggak mengerjakan sesuatu yang melanggar aturan Allah? Orang itu nomor satu. Kita ini kan kalau bicara gaji nomor 3 tadi Pak harusnya. Jadi yang selama ini kan kita buang nih 1-2. Padahal kita sebut Al-Fatihah 17 kali, tapi jurus 1, jurus 2 dibuang, langsung jurus yang ketiga dapat manfaat di dunia. Padahal tar dulu manfaat itu. Makanya anak kita itu umur 10 tahun boleh didisiplinkan dengan dipukul itu karena Allah atau karena nggak mau kerja? Ya kan karena Allah. Urusannya urusan ibadah. Jadi urusan ibadah, kemudian yang memerintahkan Allah baru kita lakukan. Itu kan urusan anak. Mau anak itu masih kecil nggak punya gaji, nggak ada masalah. Karena apa? Ya karena urutannya itu. 17 kali minimal kita ucapkan itu kita, ya Allah, berarti urusan hidup saya nomor 1 ini urusan dengan Engkau. Nomor 2 urusan ibadah. Maka kalau hidup ini gak mau ibadah, lucu juga sebenarnya. Padahal itu urusan nomor 2. Nomor 3 baru apa? Dengan ilmu dari Islam kita bicara dunia. Makanya kan ihdinas siratal mustaqim, ya, itu Islam. Kemudian ternyata tadi kan kehidupan dunia itu nggak bisa dilihat polos-polos begitu Pak, karena minimal ada 3 analisa yang harus kita pakai. Yang pertama, mana jalan yang selamat, jalan Islam, siratal ladzina an'amta alaihim. Mana jalan al-maghdub yang dimurkai Allah, mana jalan az-dzalin. Jadi nggak bisa asal yang penting hidup lah Pak Ustadz, yang penting jalani aja hidup, ikuti kehidupan ini. Ngacau. Allah nggak nyuruh mengikuti kehidupan, tapi oleh Allah kehidupan ini harus diarahkan kepada as-sirat al-mustaqim, ke jalan yang lurus. Jadi saya ikut air mengalir saja Pak Ustadz, nggak boleh. Hidup ikut air mengalir kan gitu ya. Ke laut terus berarti. Jadi nggak bisa gitu ya. Itu sangat ya, tadi dia berarti terpengaruh. Padahal KTP-nya Islam, tiap hari baca surat Al-Fatihah, tapi hidupnya masa ngikut air mengalir. Aneh. Sudah jelas kata Allah, kamu harus ikut jalan lurus. Untuk tahu jalan lurus harus tahu jalan yang dimurkai mana, jalan yang sesat mana. Kalau nggak tahu jalan dimurkai, jalan sesat bisa ditipu. Kata orang ini jalan lurus kok. Oh iya ya lurus ya. Nggak bisa begitu. Makanya ya, ilmu itulah ya dasar dari ihdinas siratal mustaqim. Karena apa? Nggak sesederhana itu Pak. Oh anak saya aman sudah bekerja, iya lah aja bilang aman. Dia kerjanya karena apa? Karena dapat gaji doang. Berarti langsung nomor 3. Mana tahu dia mana yang lurus, mana yang bengkok, nggak tahu. Maka nomor 1 harus diingat, karena hidup ini ada urusan dimanapun, kapanpun. Itu kan pesan Luqmanul Hakim. Intakum misqala dzarratin
Jadi kalau kamu tahu bahwa ada sesuatu yang kecil di tempat yang ini, Allah pasti tahu. Kan itu kan sebenarnya kunci pertama bahwa apa? Mau ngapain juga, nah kamu harus paham Allah pasti tahu. Itu satu, hidup itu kamu harus tahu bahwa Allah tahu perbuatan yang kamu lakukan, dan Allah lah yang di dalam surat Al-Fatihah itu Maliki Yaumiddin itu akan dibalas. Jadi makna Maliki Yaumiddin kan Allah akan balas. Baru yang kedua, dimanapun kamu berada maka kamu harus beribadah. Karena apa? Ya memang Allah menyuruh kita beribadah. Kalau nggak beribadah, kita masalah. Jadi ini kan hilang hari ini. Surat Al-Fatihah yang kita baca 17 kali itu hilang. Bahkan kita nyuruh anak kita untuk sholat Al-Fatihah 17 kali, kita hilangkan. Karena selama ini yang sering dikenalkan dengan anak dan keluarga adalah enaknya sesuatu di dunia ini. Hanya itu saja. Ya kamu kerja nanti dapat gaji bisa macam-macam. Kita lupa bahwa hidup ini tidak sesederhana itu. Maka orang yang bertakwa ini sebenarnya orang yang benar-benar paham kehidupan di dunia ini tadi. Yang terjadi apapun, tapi dia sebenarnya sedang mempertahankan, disuruh tahu. Inilah kita minta petunjuk kepada Allah agar ya jalan yang lurus itu ya tetap kita ngerti dan kita paham serta kita menjalani jalan yang lurus. Maka yang disebut 17 kali minta kepada Allah petunjuk itu agar antara yang kita ketahui dan yang kita jalankan sama. Seringnya kan apa? Yang kita ketahui dan kita jalankan kadang-kadang berbeda. Gitu. Jadi ini gambaran utuh seberapa yang harus kita tingkatkan itu sebenarnya kualitasnya, kesadaran kita. Kita ada terbilang. Jemaah sekalian, termasuk ya, proses membaca Al-Quran itu kalau kita lihat, membaca Al-Quran kita juga harus ya, dilihat ketika kita benar-benar mulai masuk ke dalam tadabbur, kemudian tadi ya seperti surat Al-Fatihah tadi, maka dari bacaan yang kita baca itu yang harus mulai dilihat adalah berapa dari yang kita baca itu mampu memberi nasihat pada kita. Maka sampai saya lupa kalimat siapa,
Dia lupa. Tapi beliau mengatakan jangan engkau membaca Al-Quran karena engkau langsung menuju ujungnya. Apa maksudnya kira-kira? Jangan baca Al-Quran itu langsung menuju ujungnya atau akhir ayatnya. Apa maksudnya? Baca sekedar biar selesai. Karena baca dari Alif Lam Mim sampai An-Nas selesai, hanya itu targetnya, itulah yang disebut tadi oleh Ibnu Mas'ud atau siapapun. Tapi mulailah engkau baca, dan dari bacaan-bacaan itu engkau mulai ketemu dengan ayat-ayat yang berbalik kepada engkau. Berarti kan dari surat Al-Fatihah sampai An-Nas sudah ada yang dia pelajari, sehingga dia ada berhenti sejenak untuk apa? Untuk menangkap apa yang dipesankan dari ayat-ayat itu. Itulah kunci kenapa sahabat itu 10 ayat tidak beranjak sebelum semuanya tadi. Ya kita nggak gitu-gitu amat, belum sanggup, minimal apa? Ada berhentinya. Jadi peningkatan baca itu bukan hanya khatamnya, tapi apa? Seberapa ayat itu menyapa. Ya. Jadi kalau kita baca sampai akhir, namanya kita menyapa. Kalau kita saja yang nyapa, itu belum sisi yang diinginkan oleh ayat-ayat Al-Quran. Jadi dari pesan tadi menunjukkan bahwa mari kita baca Quran sambil bertanya kepada kita, dari Al-Quran yang kita baca itu sudah berapa banyak yang menyapa kita. Tadi Al-Fatihah saja kalau nggak diingetin, kan dia tiap hari ketemu nggak ada yang nyapa itu Al-Fatihah, cuman sampai waladhdallin amin, waladhdallin amin. Jadi dari Bismillah sampai waladhdallin nggak ada yang menyapa kita doang yang nyapa terus gitu ya. Jadi ini yang dimaksud meningkat tuh meningkat ke sana, bukan sekedar bacaannya makin bagus, ini makin bagus, tapi ayat-ayatnya itu menyapa jiwa kita. Ya, tadi akhirnya kita tahu dari surat Al-Fatihah ini kita malu mengulang-ulang 17 kali, tapi kita hidup ini kadang-kadang instan saja. Ini maunya ini maunya ini. Padahal dengan kita baca surat Al-Fatihah itu nggak boleh begitu hidup. Jadi mau melakukan sesuatu itu ada urusan dengan Allahnya apa, ada urusan dengan ibadahnya apa, baru apa manfaat dan yang ada di dunia seperti apa, yang untuk mati saya seperti apa. Itu sudah empat-empatnya. Mau apa saja, mau dagang gitu. Dagang ini apa urusan saya dengan Allah, kemudian bagaimana dagang ini urusannya dengan ibadah, kemudian dagang ini hasilnya di dunia seperti apa, dari dagang ini hasilnya akhirat seperti apa. Kita harus 4 itu selalu. Jadi mulai sekarang kalau kita baca Al-Fatihah selalu merenungkan tadi itu. Mau pergi kemana, bahkan mau apa, bersepeda, mau main apa jadi pingpong, itu juga harus. Jadi main pingpong itu urusannya pada Allah apa, kemudian urusannya dengan ibadah apa, manfaat dunianya apa, harus ada manfaat akhiratnya. Kalau nggak ada, rugi sudah jelas. Kalau nggak ada manfaat akhiratnya jelas rugi. Ternyata tadi kan kuat dan sehat jasmani sampai nggak sanggup ke masjid, padahal ukuran orang bertakwa itu sehat dan kuat jasmani adalah nyampe atau tidak ke masjid. Kalau nggak nyampe ke masjid, mau dia ngomong sekuat apapun, malaikat bilang apa? Nggak kuat, dia lemah, lemah. Jadi ini yang harus menjadi, jadi bukan mengangkat beban. Kata anak sekarang cuma beban, gitu ya.
jadi nggak bisa. Jadi ini gambaran bahwa ada tadi kesadaran kita naik pangkat itu kesadaran akan tadi amal, kita harus merasa kurang, kesadaran akan dosa kita harus merasa banyak, dan sehingga membuat kita rajin-rajin mohon ampun. Kemudian tadi ya, banyak sekali ukuran-ukuran dalam hidup yang harus kita catat. Beda nih cara nilai hidup ini, cara nilai anak, cara nilai sukses, cara nilai menang, cara nilai kalah, cara nilai ilmu. Itu banyak banget yang harus kita kumpulin, bahwa apa? Kalau saya pengen mendapatkan derajat takwa, cara nilainya beda dengan nilai orang secara umum gitu. Minimal sekali kita gunakan surat Al-Fatihah tadi untuk menilai kehidupan. Ada urusan dengan Allah, ada urusan dengan ibadah, ada urusan dengan hidup di dunia, tapi juga ada urusan dengan hidup di akhirat. Itu jelas 4 dari ucapan Al-Fatihah. Sekali lagi tadi ya, kalau ditanya orang, ini bisa jadi tebakan orang yang benar-benar beriman itu ternyata menyebut keluarga itu sedikit. Yang paling banyak ternyata menyebut surat Al-Fatihah. Itu minimal 17 kali sehari. Bahkan kalau tambah sholat sunnah, bahkan sholat malam, waduh, berapa puluh kali. Jadi ini gambaran ya peningkatan dari sisi ketakwaan. Jadi mari kita sadar pangkat kita sekarang apa nih. Kalau sekarang kita sadar kopral ya mudah-mudahan naik sersan nanti. Jangan ketemu Ramadan bertahun-tahun kopral mulu ya, nggak naik-naik pangkat. Kita minimal sekali harus jadi letnan gitu ya, sampai apa terus saja naik. Syukur-syukur jadi jenderal kita. Kalau jenderal itu kan tadi kan as-sholihin, as-suhada, as-siddiqin, an-nabiyyin kan nggak mampu. Kita jangan ngaku nabi, ntar kita jadi nabi palsu. Nggak jadi jenderal dipecat gitu ya. Jadi itu yang jenderal sana. Sehingga apa? Ya kita sampai kolonel lah. Itu gimana caranya? Sehingga yang meningkat itu bukan amal, tapi kesadaran tadi ya. Ketakwaan itu kualitatif. Jadi tidak bisa ditunjukkan. Ketika kita menyatakan nih saya bertakwa, malah jadi nggak takwa. Orang kualitatif kok ditunjukkan, nggak bisa. Jadi sekali lagi jemaah sekalian rahimahullah, meningkat, yang dimaksud meningkat itu bukan dilihat secara ya kuantitatifnya, tapi yang meningkat adalah kualitatifnya. Sehingga dengan kualitas tadi kita mudah-mudahan benar. Begitu tahun depan diberi kesempatan Ramadan, kita udah tahu kemarin pangkat saya segini, ya Allah saya mau naik pangkatnya segini. Nanti tahun depan lagi pangkatnya segini. Yang repot dari ini kaum muslimin gak sadar pangkat. Lalu tiba-tiba dia karena sudah ketemu sering Ramadan merasa sudah pangkatnya tinggi. Itulah masalah. Sehingga merasa amalnya udah banyak, merasa dosanya tinggal sedikit gitu ya. Wah itu udah kacau balau dah. Sehingga dia malas beramal, malas mohon ampun, malas minta maaf sama kawan gitu. Akhirnya apa? Oh itu bukan derajat takwa. Kita akan celaka sendiri. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan? Cukup jelas ya. Jadi mudah-mudahan kita mengerti tadi. Ada pahala harus merasa kurang, dosa harus merasa banyak. Kemudian ukuran hidup itu macam-macam, beda-beda. Jangan ilmu tadi misalnya contoh apa? Ilmu itu bukan banyaknya pengetahuan, tapi dari pengetahuan itu berapa banyak yang membuat kita takut pada Allah, baru disebut ilmu. Karena cara pandang orang bertakwa beda dengan orang umum, orang awam yang umum ya. Jadi ukuran-ukurannya itu beda, itu yang harus kita pelajari. Kemudian tadi minimal sekali belajar dari Al-Fatihah. Kalau mau melakukan sesuatu, yang pertama urusan kepada Allahnya apa, yang kedua urusan dengan ibadahnya bagaimana, kemudian yang ketiga hasil dunianya apa, kemudian yang keempat hasil akhiratnya. Itu yang kita ucapkan minimal 17 kali sehari. Hadanallah wa iyyakum ajmain, kurang lebihnya mohon maaf.
Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.